Hai football lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Dua kemenangan yang diraih timnas Indonesia atas Timur Leste di FIFA Matchday Januari 2022 ini sangat menguntungkan skuad Garuda. Pasalnya, tambahan poin dari dua laga tersebut membuat posisi timnas Indonesia di ranking FIFA naik ke peringkat 160. Timnas Indonesia mampu menggeser Singapura yang awalnya menguasai peringkat 160 FIFA tersebut. Total pasukan Shin Tae-yong itu kini sudah mengoleksi poin 1001,61 angka. Poin tersebut diraih usai mendapatkan 7,65 poin dari dua kemenangan atas Timur Leste. Tentunya kenaikan peringkat itu menjadi sebuah kabar baik untuk timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Terlepas dari itu semua, keberhasilan timnas Indonesia menempati pot ketiga tak terlepas dari perjuangan Evan Dimas dan kawan-kawan yang berhasil memetik kemenangan di dua laga kontra Timur Leste pada FIFA Matchday Januari 2022. Di laga pertama melawan Timur Leste pada Kamis 27 Januari 2022, timnas Indonesia kala itu menang dengan skor 4-1. Lalu kemenangan kedua diraih dengan skor 3-0 pada Minggu 30 Januari 2022 kemarin. Timnas Indonesia meraup kemenangan dari Timur Leste dengan skor agregat 7-1 di laga FIFA Matchday pada 27 dan 30 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Tampil dengan skuad seadanya karena ada 10 pemain yang absen jelang laga kontra Timur Leste tersebut. Timnas Indonesia justru dapat bermain baik hingga menang meyakinkan dan 6 pemain yang berhasil menjadi sorotan. Berikut 6 pemain yang menggila di laga timnas Indonesia versus Timur Leste. 1. Ronaldo Kuate. Dalam laga debut bersama timnas U23 senior, Ronaldo hanya mencatatkan 1 assist yang berbuah gol oleh Ricky Kambuaya di leg pertama. Meski tak mencetak gol di laga tersebut, permainan Ronaldo sangat layak diapresiasi. 2. Terence Puhiri. Pada leg 2, Terence berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia saat menghadapi Timur Leste. Gol itu tepatnya terjadi di menit ke-5 dan menjadi awal kemenangan timnas Indonesia di laga tersebut. 3. Ramai Rumakik. Ramai Rumakik yang sedang on fire dapat mencetak gol kedua untuk timnas Indonesia lewat sepakan indahnya. Berawal dari umpan Ricky, Ramai Rumakik melepaskan tendangan dari luar kotak penalti dan mengarah tepat ke sudut kiper Timur Leste. 4. Marcelino Ferdinand. Marcelino memang tak mencetak gol di laga timnas Indonesia versus Timor Leste. Namun permainannya sebagai gelandang serang, Marcelino bermain sangat luar biasa dan beberapa kali melakukan shot on target di laga kontra Timor Leste tersebut. 5. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya mencetak 1 gol dan 2 assist di laga kontra Timur Leste. Maka dapat disimpulkan bahwa semua ketiga gol Indonesia berawal dari aksi gacornya. 6. Pratama Arhan. Pratama Arhan berhasil memicu pertahanan timnas Timur Leste pada leg 1 FIFA Matchday. Serangan lemparan ke dalam kotak penalti menjadi sorotan di berbagai dunia sepak bola. Soroti gol yang tercipta karena lemparan tangan Pratama Arhan di FIFA Matchday melawan Timur Leste. Media Spanyol lakukan blunder fatal. Media Spanyol Diario AS ikut memberitakan laga persahabatan antara timnas Indonesia melawan Timor Leste yang terjadi pada Kamis 27 Januari lalu. Diario AS berusaha menyoroti kejadian fatal yang disebabkan oleh kualitas buruk kiper hingga menyebabkan gol bunuh diri. Pasalnya, media tersebut menyebut
bahwa kiper yang dianggap tidak kompeten tersebut merupakan kiper timnas Indonesia. Seorang kiper Indonesia menjadi viral di internet karena kebobolan gol setelah melakukan langkah awal yang buruk saat mengantisipasi lemparan ke dalam. Jika dia tidak menyentuhnya, itu bukan gol, tulis Diario AS dalam artikelnya pada Jumat 28 Januari lalu. Berita ini tentu salah besar karena faktanya kiper yang salah langkah hingga menghasilkan gol bunuh diri merupakan pemain Timor Leste, Mendonça da Silva. Insiden ini terjadi saat Mendonça da Silva berusaha menepis lemparan dalam jarak jauh yang dilakukan oleh Pratama Rahan pada menit ke-77. Nahas, upaya tersebut justru menjadi blunder hingga bola masuk ke gawang dan membuat timnas Indonesia menambah poin. Pemberitaan Diario AS yang salah fakta tersebut sontak mendapat kritikan dari warganet Indonesia. Kemenangan tersebut menjadi pembuka sebelum akhirnya skuad Garuda kembali menang atas Timor Leste dengan skor agregat 7-1. Pada dua laga FIFA Matchday pada Minggu 30 Januari 2022. Timnas Indonesia resmi naik ke pot 3 drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Kemenangan timnas Indonesia berhasil menggeser timnas Singapura. Penyebab posisi Singapura mengalami penurunan karena The Lion mengalami penurunan posisi karena tidak menggelar pertandingan di FIFA Matchday Januari 2022. Berhubung naik ke pot 3, timnas Indonesia bakal menjajal salah satu dari penghuni pot 1, 2, dan 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Saat ini masing-masing pot berisikan 6 tim. Di pot 1 terdapat Uzbekistan, Bahrain, Yordania, Kirgistan, Palestina, dan India. Kemudian pot 2 ditempati Thailand, Tajikistan, Filipina, Turkmenistan, Kuwait, dan Hong Kong. Tekanan makin tinggi. Shin Tae-yong perjelas jelang timnas Indonesia melawan runner-up Piala Dunia di FIFA Matchday. Kelar laga, pelatih timnas Indonesia versus Timor Leste Shin Tae-yong melontarkan permohonan. Saya berharap proses semua pemain naturalisasi dipercepat dan mengubah atau mengganti kewarganegaraan, kata Shin Tae-yong. Saya akan sangat berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI jika proses ini dipercepat. Lanjut Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga melawan Timor Leste. Untuk merealisasikan itu, Muhammad Iryawan menyiapkan lawan-lawan top kepada timnas Indonesia di FIFA Matchday. Untuk FIFA Matchday kita sudah bersurat ke Kroasia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Ranking FIFA mereka sangat tinggi. Jika kami bisa mendapatkan hasil baik, tentunya bakal mendongkrak posisi kami, kata Muhammad Iryawan dalam konferensi pers pasca laga timnas Indonesia versus Timor Leste. Setahun ini sudah kami atur, sudah ada programnya, minimal kita menduduki peringkat 150 FIFA. Jadi kita mencari lawan yang peringkatnya jauh di atas kita, tutup pria yang biasa disapa Iwan Bule ini. Total sudah ada 14 tim negara yang sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Iran menjadi tim ke-14 yang lolos ke Qatar 2022. Iran menjadi tim negara Asia pertama yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 melalui jalur babak kualifikasi. Kepastian itu diraih Iran setelah mengalahkan Irak 1-0 di Stadion Azadi, Teheran, Kamis 27 Januari 2022 lewat gol Mehdi Taremi pada menit ke-48. Iran saat ini berada di puncak klasemen dengan 19 poin, unggul 2 poin atas Korea Selatan. Berikut ini daftar 14 tim negara lolos Piala Dunia 2022. 1. Qatar, tuan rumah. 2. Jerman, 11 Oktober 2021.
3. Denmark, 12 Oktober 2021. 4. Brasil, 11 November 2021. 5. Belgia, 13 November 2021. 6. Prancis, 13 November 2021. 7. Kroasia, 14 November 2021. 8. Spanyol, 14 November 2021. 9. Serbia, 14 November 2021. 10. Swiss, 15 November 2021. 11. Inggris, 15 November 2021. 12. Belanda, 16 November 2021. 13. Argentina, 16 November 2021. Dan 14. Iran, 27 Januari 2022. Belum juga sebulan di Malaysia, Kim Pan Gon sudah mulai diragukan oleh legenda negeri jiran. Legenda dari negeri jiran tersebut bernama Zakwan Ada Razak, yang juga dikenal sebagai mantan kapten timnas Malaysia. Keraguan yang muncul dari Zakwan kepada Kim Pan Gon tidak terlihat secara langsung, melainkan lewat sebuah pernyataan tegas. Pernyataan tegas itu berupa posisi Kim Pan Gon yang merupakan pelatih asing dinilai sulit untuk bisa melatih Malaysia. Hal tersebut tak lepas dari posisi Kim Pan Gon yang tidak punya pengalaman hidup atau melatih di Malaysia. Sebagai orang yang pernah berada di tim nasional, saya tahu siapapun yang ditunjuk sebagai pelatih akan mendapat tanggung jawab yang besar. Buka Zakwan kepada News Straits Times pada Jumat 28 Januari 2022. Dan itu tidak mudah jika dia berasal dari luar negeri, tambahnya menjelaskan. Karena dia baru di Malaysia, saya yakin dia harus mengevaluasi pemain-pemain dari segala aspek, jelasnya. Saya harap semua pihak, termasuk supporter, melihat situasi ini secara positif dan tidak berharap hal buruk terjadi. Kita harus percaya pada Pan Gon, tutup Zakwan.